Oke Teknik, kembali lagi kita berjumpa dengan podcast Iluni FTUI, di mana kita di setiap sesi selalu menampilkan figur-figur inspiratif yang memberikan edukasi dan inspirasi, utamanya untuk teman-teman yang saat ini masih berkuliah di lingkungan FTUI. Kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Seperti biasa, kita selalu memunculkan figur-figur inspiratif untuk memberikan pembelajaran buat kita semua. Saat ini kita kedatangan Bang Irfan Ferdiansah atau yang biasa disebut sebagai Bang Adel. Selamat datang Bang Adel. Ya. Nah, kenapa ini suatu yang luar biasa? Karena Bang Adel ini bisa dibilang sebagai dedengkotnya FTUI. Nah, dedengkotnya FTUI berarti kan nggak ada Bang Adel nggak ada FTUI, kurang lebih kayak gitu. Oke, jadi kita akan gali banyak sekali hal-hal yang bisa dijadikan inspirasi, edukasi buat kita semua. Sebelum kita mulai, saya mau membicarakan sedikit tentang CV daripada Bang Adel. Bang Adel ini adalah CV-nya cuma 1 lembar, luar biasa, ya. Emang nggak pernah update CV. Ya, sangat low profile tapi high quality, ya. Low profile tapi high quality. Jadi Bang Adel itu adalah lulusan dari FTUI, jurusan apa sebutannya, Bang? Mechanical atau industrial? Sebenarnya zaman saya itu masih teknik mesin. Oh, teknik mesin. TI masih program studi. TI masih. Jadi lulusan dari jurusan teknik mesin, tapi dengan program studi kekhususan teknik industri. Tahun berapa, Bang? Tahun 94. Masuk 88, lulus 94. Oh iya. 6 tahun. 88 dan keluar tahun 94, ya. Lalu kemudian Bang Adel setelah lulus kuliah bekerja di PT Mattel Indonesia. Ya. Mattel itu kalau nggak salah boneka Barbie. Boneka Barbie. Ya. Oke. Dan kemudian tahun 98 ke tahun 2003, masih juga ya di Mattel juga masih ya. Nah, tapi mungkin artiannya terkait dengan kewenangan yang berbeda. Bisa cerita sedikit apa bedanya, Bang, di 95, 98, 98, 2003? 95 awal masuk itu di hire sebagai industrial engineer. Oke. Jadi kita memang, saya bekerja sebagai pure seorang engineer dengan tanggung jawab masih melingkupi tugas sebagai industrial engineer. Jadi ada pride di sini, apa yang saya belajar di kampus bisa dipakai kan gitu. Land balancing, ergonomi, kita belajar. Jadi ada suatu kebanggaan, ada pride bahwa apa yang dipelajari terpakai di dunia kerja. Ini di pabrik ya? Di pabrik. Jadi kan kita mass labor kan. Jadi kita land balancing itu dipakai, menentukan standar waktu itu pakai. Jadi ilmu TI kepake di dunia kerja gitu kan. Jadi 95, 98 naik jenjang menjadi lead di industrial engineering-nya. Sampai satu titik kok gini-gini aja. Sampai udahlah kita hijrah pindah kuadran. Itu aja sih pemikirannya gitu kan. Teman-teman dengarkan baik-baik nih. Tahun 2003 lalu kemudian Bang Adel memutuskan untuk membangun perusahaannya sendiri. Betul ya, Bang ya? Betul. Oke. Namanya adalah PT Citra Karsa Dinamika. Ini bergerak di bidang construction. Boleh cerita sedikit, Bang? Oke, jadi ada satu titik di saat kita sudah berkarir itu kan bingung, kok monoton seperti itu gitu-gitu kan? Aja. Gitu-gitu aja. Sampai dulu zamannya Kiyosaki kan, udah kuadran-kuadran gitu kan, udah bisa gitu. Pindah kuadran gitu kan, pindah kuadran, tapi kan ada hambatan situ kan, untuk memulai sesuatu itu bagaimana kan gitu kan, kita mapping, kita punya kompetensi, kita punya modal ya kita dibutuhkan, yang paling utama lagi networking. Jadi saya keluar Mattel 8 Agustus tahun 2003. Bikin PT Citra Karsa Dinamika, kita sebut CKD, tanggal 11 Agustus. Jadi selang 3 hari saya bikin perusahaan. Benar. Terus? Hari pertama ngantor bingung, ngapain ya? Kan gitu. Ngapain? Jadi satu yang saya lakukan, saya telepon teman. Teman-teman alumni. Kan kalau usia 33 itu minimal sudah posisi manajer level, teman-teman angkatan ataupun atas bawah kan. Jadi ini menjadi opportunity gitu. Kita telepon. Jadi gue telepon lah, jadi kita ngomong gue lebih enak ya. Gue telepon, alhamdulillah dari situ berkembang gitu. Karena ada satu prinsip waktu pas bikin perusahaan ini, nggak main di BUMN, nggak main di proyek pemerintah. Kita mau main di swasta. Syukur-syukur swasta asing. Karena
kita lebih melihat security dan enjoy-nya berbisnis kalau di sana kan gitu. Alhamdulillah dari teman-teman itu semua market awal itu dari teman-teman alumni. Sehingga bisa masuk Unilever, bisa masuk dulu Nabisco, bisa masuk Danone, itu karena teman-teman. Jadi dari situ akhirnya bergerak sampai sekarang. Jadi kita udah umur 20 tahun sekarang. Seperti itu. Kita tahan sebentar ya Bang. Betul. Jadi banyak sekali inspirasi yang bisa kita gali ya teman-teman sekalian. Jadi kita akan mulai sebelumnya dengan menjelaskan juga sedikit tentang ternyata Bang Adel ini selain pebisnis, beliau pun juga sangat mengutamakan pendidikan. Jadi selain S1 juga lanjut ke S2 kayaknya. S2-nya di IPMI. Di IPMI. Kalibata. Tentang Magister Manajemen aja. Jadi itu sebenarnya nggak ada apa-apa, cuman biar menjadi contoh anak aja bahwa ayahnya nggak S1 kan gitu doang. Ini nih, ya low profile tapi high quality. Oke, Bang Adel, kita mulai Bang ya. Bang, tahun masuk adalah tahun 88. Tahun 88. Itu masih di Salemba? Enggak, udah di Depok. Udah di Depok. Kan 87 kan udah. 87. Bedol desa dari Salemba ke Depok. 87. Seperti apa tuh dulu kuliah di tahun 88? 88. Udah banyak belum gedung-gedung? Enggak lah, kita juga tempat makan juga masih dikit. Kita taunya Balsem, terus taunya Margonda, cuman ada Agung, itu aja. Jadi nggak banyak, cuman menarik. Margonda? Margonda nggak ada di Margonda? Nggak, dulu kan nggak ada mall, cuma satu mallnya. Nggak kayak sekarang kan? Iya. Jadi 88 kuliah tuh ya baru setahun ya, kampus Depok. Tapi menurut saya sih asik aja. Sampai gue kuliah 6,5 tahun. 6,5 Bener? 6,5 tahun. 6,5 tahun. Jadi kalau sekarang anak kayak anak gue kan 2017, 4 tahun lulus, kamu kuliah kok nggak ada mainnya? Karena kalau kita lebih enjoy main pada saat itu. Iya. Gitu, karena nggak tahu ya, jadi keguyupannya beda ya. Beda. Jadi enjoy kita masih nongkrong di lobi, nongkrong di kantin belakang. Bang Adel dulu SMA dari mana? SMA Jakarta. Jakarta. Tembak 24. Jadi dugaan saya Bang Adel dulu pulang balik atau nggak kos? Numpang. Jadi numpang. Jadi nggak tahu. Jadi kan memang kondisi waktu itu ekonomi minim lah. Jadi nggak ada kemampuan untuk kos. Iya. Tapi itulah indahnya, nikmatnya punya temen, ya udah numpang di teman sana, numpang di sini. Jadi bisa. Jadi nggak takut lah kalau kita berteman. Bisa selamat ya itu ya dengan numpang selamat 6,5 tahun gitu. Oke. Jadi dari tahun pertama itu memang sudah numpang sama teman atau gimana? Jadi kalau ada teman saya udah Saiful, saya numpang di dia, terus banyak teman-teman kosnya saya numpang tidur dong gitu, numpang bikin tugas kayak gitu. Jadi memang pada zaman itu teman itu memang yang sangat dibutuhkan dan memang kita butuh dan banyak manfaat. Ini teman berapa banyak satu angkatan? Kita kan mesin tuh 130-an, sampai 130. Belum laki semua kan. Ya 3 perempuannya kan. 138 gitu kan. Terus kita juga dengan senior-senior juga karena pembaurannya enak. Kita nyambur ke atas, ke bawah, kita main. Jadi semuanya banyak nilai positif dari pertemanan di saat kuliah. Itu yang saya yakini sampai sekarang. Sampai sekarang itu ya? Sampai sekarang. Masih kita berusaha pun tetap kontak. Jadi masih banyak legasi senior yang kita masih hubungan dan masih ada cita-cita menarik di balik itu tuh sangat luar biasa. Jadi kalau kita ketemu tuh asik gitu kan. Gitu. Jadi apa nih hal yang paling berkesan buat Bang Adel di 6,5 tahun perkuliahan? 6,5 tahun perkuliahan itu menarik sih. Banyak yang negatif, positif banyak kita lakukan. Kita gitu. mulai positifnya dulu. Positif dulu kan gitu kan. Maksudnya networking. Pertemanan. Jadi penting tuh. Ya, jadi kita berteman dengan teman-teman antar jurusan, antar departemen, dengan senior junior tuh lakukan deh. Bang Adel ini tahu lintas jurusan? Tahu. Saya lintas fakultas? Fakultas tidak. Oh enggak. Karena doktrin yang selalu di teknik. Oh gitu. Jadi anak mesin itu didoktrin kalau lo main yaudah, lo main di sini aja. Mesin. Apa yang jauh teknik. Oh iya. Kan gitu kan. Itu doang. Jadi
Waktu itu nggak sempat main di antar fakultas lah, kita cukup main di jurusan. Tapi di fakultas. Tahun itu udah banyak fakultas di sini? Atau masih udah banyak dong, ada FISIP, Poltek ada banyak. Okay. Cuman udah kecuali ekonomi belum pindah waktu itu kan. Iya. FK belum pindah, tapi FISIP, MIPA tuh udah pindah gitu. Cuman kita lebih enjoy main di dalam waktu itu. Mungkin karena doktrin Mabim yang sangat luar biasa di jurusan sama teknik, udahlah lo keakuan tekniknya sangat mengena gitu. Jadi udahlah. Ini buat teman-teman yang belum tahu nih, Mabim itu adalah singkatan dari masa bimbingan. Betul. Seperti apa Bang Mabim zaman itu? Zaman itu menarik, dibimbing. Jadi kalau kita tuh tidak enak untuk dilakukan, tapi indah untuk dikenang. Oh gitu. Itu maksudnya tuh. Kita berpelukan satu sama lain, keringetan, buka baju, tugas yang macam-macam, itu kan berat gitu. Tapi di saat kita udah lewat fase itu, lagi dengan usaha sekarang, jadi teringat terus ya. Jadi lucu-lucuan dan menarik gitu. Jadi indah untuk dikenang. Makanya saya bilang kayak perlu juga seperti itu, sehingga engagement teman-teman satu angkatan, satu fakultas itu bisa terbentuk, itu sangat luar biasa. Gitu. Aspek apa dari Mabim yang membuat itu bisa teringat sampai sekian puluh tahun? Pertama kebersamaan, sangat luar biasa, karena tugas-tugas yang dibentuk oleh senior-senior kita waktu itu lebih menjunjung kebersamaan. Oh, jadi ini tugas memang bisa diselesaikan kalau bareng-bareng. Bareng-bareng, gitu kan. Tugasnya macam-macam tapi bareng-bareng jadi menarik, gitu kan. Kita disuruh bawa kayu bakar, kita bawa pohonnya. Kita jadi kenang-kenang itu menarik gitu kan. Berpelukan, apalagi suka godain yang Red Cross gitu kan. Lucu-lucu. Jadi pas di saat kita kumpul itu jadi menarik gitu. Oke. Memang berat dilakukan tapi indah untuk kenal. Tapi manfaatnya luar biasa. Manfaatnya luar biasa. Kalau seumpamanya orang bilang itu terlalu keras atau terlalu tidak berperi kemanusiaan, gimana pandangan Bang Adel? Tergantung sudut pandangnya ya. Kalau zaman kita kan kalau dipukul koran kan kita biasa. Pada zaman itu ya. Jadi kan kita juga orang tua juga masih sama kan dulu kan juga. Betul. Tinggal tergantung perspektif kita lihat seperti itu. Kalau saya lihat di balik itu apa manfaatnya. Kalau manfaatnya banyak kenapa nggak dilakukan? Kalau ya memang perbedaan harus dilakukan ya. Misalnya fisik dikurangi, tapi ada manfaat luar biasa yang kita dapat dari kebersamaan itu. Itu dari awal kuliah sampai ke Bang Adel sekarang ini, per detik ini kita bicara, itu masih ada, maksudnya kontak komunikasi dengan teman-teman? Masih, luar biasa dengan angkatan 83, 82, 81, 79, kita masih guyup. Gitu ya? Karena kita tahu zaman kuliahnya, kita tahu siapa, kita bilang jagoan juaganya, tapi pas sudah sekarang ini jadi temen. Iya. Jadi ya kita cerita dari situ banyak manfaat gitu kan. Bisa saling bantu, bisa saling itu fakta yang ada seperti itu. Bang Adel lalu kemudian di selama perkuliahan itu selain kuliah ada aktivitas lain nggak? Apa kemahasiswaan, bisnis atau yang lain? Kalau mahasiswa iya, salah satu kenapa saya harus banyak teman harus aktif. Gitu. Jadi di jurusan saya aktif. Saya jadi ada kabit kemahasiswaan dan lain-lain. Di Senat zaman Bang Dodi saya jadi bendahara umum. Jadi memang saya aktif gitu. Jadi kita dari aktif ini akan banyak pertemanan. Banyak teman, banyak manfaat. Gitu lintas jurusan. Lintas angkatan 83, 79 ya kita masih main sampai sekarang. Gitu. Terus yang membuat sampai 6,5 tahun apa Bang? 6,5 tahun itu tadi pertama SKS murah. 180.000 kan, jadi 180.000. Iya berarti itu. Sama uang kos masih malah uang kos. Yang kedua asik aja kita bermain. Jadi datang ke kampus nggak ada kuliah nongkrong. Kan gitu. Jadi artinya kemudian pertemanan pada saat itu biasanya kalau nongkrong di mana sih? Kalau saya kan ada 2 kantin di sini. Ada kantin tengah, kantin belakang. Oh gitu. Jadi ada kantin yang harganya mahal, kantin tengah. Tuh waktu itu di atas itu ruangan senat di situ. Oh di situ ya. Nah, Pusgiwa. Iya Pusgiwa. Sama kantin belakang. Oh. Kalau saya kantin belakang. Oh kantin belakang. Karena bisa ngutang. Even bayar pakai mini kompo mereka mau. Apa? Kan punya hutang banyak tuh, hutang makan, nggak punya duit. Ingat waktu itu siapa yang soto kaki, nggak punya duit nih, bayar pakai kompo boleh nggak? Boleh. Udah. Itu enaknya gitu, enak banget. Kompo tuh apa sih? Tape mini kompo. Oh, tape mini kompo tuh ya. Buat Anda yang nggak tahu ya. Ini kita ngomong di tahun berapa sih Bang?
8890 Jadi buat Anda yang nggak tahu, saya juga nggak tahu tuh. Mini combo tuh Mini combo itu barang mewah gitu ya. Iya. Kita makan soto bayarnya pakai mini combo ya. Luar biasa. Utang muji es teh manis. Jadi ya kita banyaknya di kantin belakang sih kita. Kemudian luluslah perkuliahan ini. Transisi ke pekerjaan pertama kali di Mattel gimana ceritanya? Di Mattel itu tadi ya lulusan teknik pasti laku lah. Jadi masuk Mattel karena waktu itu mereka mau open recruitment di kampus. Oh datang? Datang butuh industrial engineer, kita daftar kan gitu kan. Jadi lulus Oktober, Januari saya kerja. Jadi agak bangga 2 bulan nganggur udah kerja kan gitu. Cepet dong. Ya zaman itu kan lumayan lah gitu. Gaji juga lumayan kan gitu kan. Jadi tetap kita punya value ya. Kita punya kompetensi, punya expertise. Di saat interview pun kita bisa meyakinkan. Mau tentang apa, mau tentang land balancing, ergonomik, kita bisa jelaskan karena mereka waktu itu butuh industrial engineer. Jadi di saat itu kita langsung diterima. Enjoy karena ada pride, ada kebanggaan bahwa kita kerja masih sesuai dengan bidang ilmu. Biasanya terus ilmu komunikasi di kampus ini kepake. Seperti apa tuh? Karena kan kita kan industrial engineer berhubungan dengan orang produksi, berhubungan dengan orang pembelian, gudang. Karena kita biasa berhubungan, udah kita bisa tahu nih pendekatan ke orang ini mau gaya apa ini, mau gaya urak-urakan atau gaya pengajian. Nah kita bisa adapting, bisa gitu. menyesuaikan aja gitu lah. Jadi komunikasi kita sesuaikan, jadi kita kebentuk gitu kan. Jadi ini artinya sesuatu yang bisa dipelajari, people skill berarti ya. Dari pergaulan ini teman-teman bisa belajar mengenai people skill, betul? Dari tahu kita bisa people skill, termasuk how communicate dengan mereka, mau gaya apa komunikasi mereka, mau gaya komunikasi as a friend atau kita mau menurunkan diri sedikit untuk bisa masuk ke sana, itu kita dapat di kuliah, di pertemanan itu yang seberapa pentingnya people skill ini dibandingkan misalnya IP lah. Kalau gue bilang ya jujur ya, gue bilang 70% itu people skill sih. 70% people skill kalau menurut Bang Adel. IPK-nya di awal doang. Hanya butuh IPK 3,3 minimum sekarang atau 3,5 untuk buka pintu lah ya. Buka pintu. Tapi di sana kan adaptasi, komunikasi, berkomunitas, itu yang utama gitu. Jadi teman-teman sekalian, selain Anda itu kemudian berkuliah ya, fokus pada mendapatkan prestasi yang optimal, tapi jangan lupa juga artinya pertemanan ini menjadi penting. Karena kita tahu gimana kita berkomunikasi, beradaptasi dengan orang baru, orang lama, menjaga komunikasi, develop trust dari teman yang akan bawa ke kerja itu. Gue yakin tuh lah, 70% tuh punya kontribusi sangat luar biasa. Bang, untuk teman-teman saat ini gitu kan, artinya zaman dulu kan belum ada dong istilahnya WA atau internet dan lain-lain gitu kan. Itu untuk kemudian menjalin komunikasi dengan teman, ada tips nggak yang Bang Adel bisa berikan kepada teman-teman? Ya waktu itu kan kita masih ada email group. Email? Udah ada kan email group kan, kita masih bisa email group dan itu kalau saya kerja tuh udah di mana udah ada, setiap orang dapat komputer, ada email, kita masih bisa email, udah punya handphone kan gitu kan. Dan biasanya kita masih single waktu itu, kita masih bisa seminggu sekali ngumpul. Setiap Jumat kan gitu kan. Jadi tetap harus kita jaga. Dijaga ya, tetap artiannya supaya ya minimal artiannya adalah ngumpul sama teman gitu ya. Karena dari ngumpul itu banyak yang didapatkan. Sampai sekarang kita masih ngumpul. Kayak minggu lalu hampir 30 orang ngumpul. Dari angkatan Pak Henry datang sampai angkatan 90-an datang, kita masih ngumpul. Nah ini teman-teman, nanti di belakang kita akan membahas mengenai apa sih fungsinya pertemanan ini ketika Bang Adel membuka bisnis, betul ya Bang? Betul. Iya, mantap. Tapi kita lanjut dulu ke Mattel ya. Iya. Lalu kemudian dari 6,5 tahun perkuliahan. Betul. Apa yang Bang Adel katakan 3 hal yang Bang Adel dapatkan yang paling berkesan buat Bang Adel apa? Berkesan pertama kuliah di FTUI. FTUI pertama, sama pertemanan. Itu sangat luar biasa. Saya pernah dibantu seorang sahabat di saat nggak bisa bayar SPP, dibantu bayar SPP. Itu sangat luar biasa, banyak kenangan. Oke. Dibantu tuh maksudnya gimana? Dibayarin. Dibayarin. Banyak. Iya. Banyak sahabat-sahabat yang punya teman tuh, pertemanan itu sangat luar biasa. Jadi salah satu benefit di FT itu yang saya yakini, yang saya angkat ini nomor 1. Manfaatnya itu pertemanan. Sangat berkesan sekali. Punya teman, punya sahabat, baik itu teman angkatan, kakak kelas, adik kelas itu sangat luar biasa. Di zaman yang sekarang serba dikit-dikit itu artiannya adalah
salah paham, butuh healing, gitu kan. Bagaimana caranya supaya meminimalisir potensi atau risiko salah paham dengan komunikasi pertemanan? Itu tadi, kita bisa menempatkan diri aja. Dimana kita harus berkomunikasi tipe A, tipe B, bersikap A, itu yang kita lakukan. Jadi kita ada keluasan di situ. Bang Adel dulu waktu kuliah dengan SMA memang pola pertemanannya sama atau dulunya introvert? SMA itu nggak bergaul malahan. Oh nggak bergaul? Nggak, karena dikit temennya. Oke. Karena waktu itu nyokap kan dagang ya untuk hidup kita itu hanya ngasih momentum kalau nggak negeri nggak kuliah. Oh. Gitu. Jadi kalau nggak negeri nggak kuliah. Ya kan gitu kan. Jadi SMA tuh nggak banyak main. Jadi ikut bimbingan, tes, belajar supaya ngejar masuk kan gitu kan. Di saat alhamdulillah masuk mesin UI, FT kan punya pride dong kan. Yeah. Pas ngeliat, ini modal utama. Kita harus manfaatkan apa yang kita dapat sebagai mahasiswa UI. Siap. Kan gitu. Apa yang kita dapat? Satunya itu tadi, kita perluas pertemanan, pergaulan. Susah nggak untuk seseorang yang dulunya introvert atau kurang teman, tiba-tiba harus membuka diri? Asli enggak ya. Apa tipsnya Bang Adel? Tipsnya itu kita lihat gini, satu yang kita yakini bahwa ada manfaat kalau kita berteman. Itu yang mendorong kita harus membuka pertemanan itu. Gitu. Jadi itu menjadi semacam target diri, harus buka wawasan, buka pertemanan, buka networking, ada komunitas. Itu yang kita bentuk karena modal dasar udah ada dong, anak UI kan gitu kan, anak teknik dengan teman 138, dengan teman anak arsitek itu udah 600-an kan, itu udah modal dasar untuk membentuk suatu pertalian pertemanan seperti itu. Lalu kemudian, nah ini menarik. Setelah dari Mattel, tadi Bang Adel bilang bahwa kemudian memutuskan untuk membuka usaha sendiri ya. Betul. Buat teman-teman yang tidak tahu, dulu ada buku yang cukup booming tadi yang disebut oleh Bang Adel. Rich Dad Poor Dad. Iya betul. Rich Dad Poor Dad betul. Yeah. Anda tuh mungkin yang belum akrab ya, belum tahu, bisa di search ya di Google gitu ya. Siapa namanya Bang? Robert Kiyosaki. Bang Adel membaca buku itu? Sedikit sih. Oh sedikit. Hanya tahu kuadran 1, 2, 3. Itu aja ngerti seperti itu. Tapi tadi Bang Adel sempat menyebut bahwa buku tersebut yang menginspirasi saya membuat. Jadi itu yang membuat. Jadi di saat kita sudah dalam titik posisi tertentu di perusahaan kita ada satu kemapanan, kan gitu kan. Di situ pilihannya kita mau jadi tetap fighting atau terlena. Padahal masih bisa naik. Masih bisa naik. Itu satu. Yang kedua juga mungkin karena posisi nggak ada, karena waktu itu di Mattel itu udah level direktur ekspatriat. Jadi kalau kita lihat, kayak nggak mungkin ini kan. Iya. Untuk naik posisi. Pilihannya kita menikmati gaji, jalanin hidup, ngantor 8.5, jam 8, jam 5 pulang. Kan itu akan membunuh kita diri sendiri. Jadi pada saat di Mattel itu jam 8 ke jam 5, jam 8 ke jam 5. Iya, karena kan sudah 9 tahun experience, organisasi sudah ada, kerjaan kan juga itu aja sebenarnya kan. Kalau di pabrik itu kan tidak ada hal yang baru kan gitu kan. Jadi lebih banyak rutinitas itu yang membuat kita ya sudahlah, jalani rutinitas kan gitu. Di saat itu kita jalan, kita nggak punya lagi passion. Lalu banting setir. Jadi tanggal 8 Agustus saya resign. 8 Agustus resign. Tanggal 11 jalanin perusahaan. 3 hari. Ini bikin sendiri atau dari orang tua? Ini menarik. Jadi saya nggak punya modal. Nggak ada orang tua. Gitu kan. Jadi ada temen, dia bikin perusahaan. Saya dikasih saham kosong 20% untuk menjalankan itu. Gitu. Jadi saya punya 20%. Dia sebagai pemilik modal 80%. Saya jalanin karena itu menarik untuk saya kan gitu. Tapi sebelum itu saya mesti smart dulu dong. Ini kan baru. Otomatis saya nggak bisa ekspektasi gaji besar. Masih baru. Revenue belum ada. Saya rubah gaya hidup. Saya ngomong dengan istri, itu udah punya anak 1 kan. Saya mau usaha, kita harus rubah gaya hidup ya. Jadi saya coba, ini saya punya kemampuan segini finansial kita harus rubah gaya hidup. Mungkin makan keluarnya kita kurangi. Itu, jadi di saat kita ngambil keputusan juga kita harus memakilkan yang memang kita menjadi kewajiban kita kan. Kita betul sebagai kepala rumah tangga kan gitu. Pada saat itu ada bantalan finansial? Istri PNS. Nggak ada bantalan finansial misalnya?
6 kali gaji. Nggak ada. Nggak ada. Akhirnya kita waktu itu cairin jam sostek. Oke. Cicilan mobil dilunasi. Kayak gitu aja. Jadi kita memulai sesuatu tapi juga ada sesuatu yang kita nggak bisa lupakan sebagai tanggung jawab. Tinggal kita ngerubah nih level of responsibility kita mau gimana. Kita turunin. Saya turunin waktu itu. Gue turunin. Kita mulai bisnis seperti itu. Jadi pertama ngantor, kita masih ngantor sewa 11 Agustus. Bingung, nih mau ngerjain apa ya? Masuk jam 8 Jam 8, masih baru lah. Apa gitu kan. Ke kantor, ngapain ya gitu kan. Hari kita telepon teman aja. Telepon teman-teman yang karena usia gue kan 33, 35. Pada saat itu. Meter itu anak teknik tuh biasanya udah punya posisi manajer. Iya. Udah bisa dalam posisi pengambil keputusan. Kita teleponnya mereka. Telepon mereka, akhirnya masuk. PO pertama dia teman juga, teman ex-Mattel. Jadi PO pertama saya sampai ingat itu nilainya 7.500.000 dari British American Tobacco, BAT, ganti karpet. Jadi saya bawa mobil saya waktu itu, mobil kecil bawa karpet di belakang. Jadi saya ingat banget itu. Jadi itu dia teman juga. Dari seorang manajer bawa mobil sendiri, bawa karpet, masang sendiri, ngecek sendiri, ada orang kerja. Jadi benar gitu kan. Jadi kita jalani itu. Jadi tunggu, malu nggak? Enggak dong. Oh nggak malu ya? Oh enggak. Kan gengsinya, ini kan industrial engineer manager. Iya. Enggak ya? Gitu. Nggak malu. At least kita punya pride. Kita ngerjain sendiri untuk diri sendiri. Itu yang itu ngerjain apa itu pada saat itu? Ganti karpet ruangan. Ganti karpet. Berapa orang yang ngerjain? 3 orang, gue pengawasnya dong. 7.500 kan, menarik dari 3. Terus di November saya ketemu anak Metalab 90 almarhum teman saya. Oh gitu. Dia yang buka komunikasi sehingga kita dapat PO ratusan juta dari Kraft waktu itu. Oh Kraft, perusahaan dari keju itu ya? Iya, dia waktu itu bukan di kejunya tapi di Oreo. Kraft Nabisco waktu itu. Kraft Nabisco. Jadi, ada teman di sana yang buka, jadi kita dapat gitu. Pada saat beralih dari bisa kita bilang makan gaji ya, gajian gitu. Sekarang kemudian menjadi seorang entrepreneur yang mencari rezeki sendiri lah kita bilang. Berubah nggak jam kantornya? Harus berubah, apalagi di awal-awal ya. Nah, gimana tuh? Kalau di awal kita udah kayak McDonald's 7/24 kan? Kan gitu. 24 jam dong. Karena gini, kalau kita di construction kan biasanya kerja di weekend. Atau di saat libur lebaran, kita kerja seperti itu. Jadi memang ngerubah polanya. Nah, nanti waktu nongkrongnya gimana? Kenapa? Masih bisa. Masih bisa? Masih bisa. Jumat malam masih bisa nongkrong gitu. Tetap nongkrong lah pasti kita masih ngobrol, masih ketemu teman-teman. Masih kita lakukan itu. Kaget nggak pada saat itu? Berubah nih jam biologisnya? Kaget. Yang selain jam kerja, yang kedua gaya hidup. Gimana tuh? Dulu kan kita masih punya gaji kan, masih bisa kemana-mana, belanja sana kemana, kan kita ngerubah gaya hidup salah satunya. Lebih hemat, lebih memikir untuk membeli kan gitu. Karena kita ngerubah set of income kita jauh di bawah gitu. Dari seorang yang kalau di bukunya Kiyosaki itu seorang employee kemudian menjadi seorang business owner. Ya, tentu kan artinya berubah ya. Kurang lebih seperti itu. Karena memang kalau bisnis kan cuma satu, sukses gagal dari kita semua kan. Dan kita menikmati semua itu. Start perusahaan sendiri, sudah ada karyawannya? Ada, waktu itu karyawan 3 ya? Satu dengan saya. Satu admin. Satu dia menangkap estimator, menangkap pelaksanaan. Jadi kita masih menangkap tuh 3 karyawan. Bulan pertama menggaji bagaimana? Bulan pertama kan kita masih ada modal kan. Masih ada modal. Jadi kita makan uang modal dulu. Kan udah modal setor kan? Karena PT kita masih pakai itu. Jadi masih minus. Closing bulanan minus. Sampai kapan itu? Itu tadi, alhamdulillah karena ada masuk dari beberapa project owner yang MNC company yang bayarnya bagus, dan juga memang tidak ada lagi cost X yang lain, kita bisa margin bagus, dan cash flow kita bagus karena mereka waktu itu 30 hari TOP-nya. Setelah 1 tahun itu? Nggak sampai setahun karena nggak sampai setahun. Saya Oktober tuh terima PO 400 juta dari Kraft. Bikin konveyor waktu itu. Jadi dan pada saat itu memang sudah di bidang construction perusahaan. Enggak, awalnya kita bikin line tooling karena kan ilmu TI kan. Dulu di Mattel kan berhubungan dengan line tooling, fixture, jadi kita buka di situ. Kita main di bisnis unitnya, main di line tooling.
Kita bikin conveyor, bikin alat-alat tertentu lah sesuai dengan permintaan dari owner. Cuman berkembang kita ngeliat ini bisnis nggak akan bagus ini, maksudnya growth-nya nggak akan bagus. Kita lihat nih construction bagus, udah pindah aja lu. Anak teknik, anak TI kan, sok tahu sok ngerti lah, udah kita jualan aja. Gitu. Sok ngerti sok iya gitu kan. Ikut tender dapat Unilever, bayangin. Unilever MNC company waktu itu kan mewah banget Unilever kan, bikin kapasitas ada? Nggak ada, nggak punya orang kan. Akhirnya modal nekat aja kita yakin. Dapat PO bikin gudang di Kecap Bango, Subang. Salah baca gambar. Waduh. Terus nawarin 1 gedung, gambar 2 gedung. Waktu itu kita nggak punya tim yang kuat kan. Terus? Ya rugi. Rugi tapi jalanin. Iya. Belajar. Jadi SDM penting. Itu tadi, kita mesti punya engineering sendiri, punya estimator sendiri, mesti punya QC sendiri. Itu yang ada saya bentuk sekarang. Jadi saya sekarang punya karyawan hampir 200 lah sekarang. Orang kan kalau umpamanya membuka usaha, membuka bisnis, kemudian dapat suatu setback atau kegagalan yang sangat signifikan kayak tadi, bikin 1 gedung jadinya 2 gedung gitu kan, itu biasanya kan kapok. Bang Adel kapok nggak? Kita petarung. FT gitu ya? Kan tadi nilai FT, nilai anak mesin, anak FT itu merasuk saya luar biasa. Tarung gitu. Gimana tuh jadinya? Jadi rugi ya udah kita jalani karena kan cash flow dan negatif. Pasti negatif. Cuman kita menjaga nama kan. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih jadi part sebagai supplier of choice-nya Unilever. Gitu. Jadi kita harus menjaga nama, menjaga komitmen seperti itu. Jangankan rugi. Perusahaan bangkrut kita udah ngalamin. Pernah? Pernah. Kapan itu? 2018 itu kan kita dulu equity itu lumayan lah, hampir 30-40 miliar equity kita gitu. November 2018 kita rugi di 1 proyek. Sama kita belajar. Kita dulu dapat tender 100 M lebih bangun pabrik obat. Kita hanya punya kompetensi di sipil, kita nggak punya kompetensi di HVAC, apalagi grade A, farmasi kan, kita gandeng orang lain, tapi kita ada miss di situ, sehingga endingnya equity minus. Bayangin equity minus loh. Kalau di bank kita di blacklist gitu kan. Terus? Tapi ya kita masih punya 2 modal di situ. Kita masih punya market, orang masih percaya nama kita, PT kita. Yang kedua kita masih punya loyal employee. Itu yang luar biasa. Loyal employee. Loyal mereka. Bagaimana loyal employee ini membantu Bang Adel dalam kondisi kesulitan? Mereka digaji 2 kali waktu itu mereka mau. 2 kali maksudnya gimana? Dicicil. Dicicil. Itu luar biasa. Gaji kalau ada tanggal 32, tanggal 32. Tapi nggak ada kan? 2 kali ya bayarnya. Sama kita ngatur cash. Satu memang tantangan di bisnis kan ngatur cash flow kan. Gitu kan. Jadi kan mereka punya kewajiban pajak itu yang utama pembayaran. Itu tadi loyal employee itu kebentuk jadinya. Apa yang Bang Adel lakukan sampai kemudian mereka bisa bersedia begitu? Kita terbuka. Di saat kita bagus kita terbuka, di saat kita terbuka. Itu keterbukaan itu sangat penting dalam satu usaha. Jadi teman tuh punya rasa memiliki. Akhirnya sampai sekarang pas saya udah punya semua PT ini, saya bagi 45% ke karyawan. Gitu. Ini stock option. Jadi beberapa karyawan inti mereka punya, memang tidak tertulis tapi kita bikin perjanjian bahwa mereka punya di saat ada dividen mereka dapat sesuai dengan nilai itu. Yang saya lakukan seperti itu. Nah, jadi sebelum take tadi ya, kami sempat berbincang dengan Bang Adel. Bang Adel pernah mengalami posisi di mana hampir bangkrut atau sudah bangkrut? Sudah bangkrut, equity minus. Lalu kemudian dibantu oleh teman juga, anak FT juga. Bisa cerita seperti apa? Di waktu itu 2018 kita minus, kita nggak punya modal, apalagi kita nggak punya aset. Kita hanya punya nama dan karyawan kan. Market masih masuk, ada kerjaan di salah satu MNC company di Malang, pabrik rokok. Ini cukup besar, nggak punya modal kan, ada. Ketemu teman anak anak mesin, 89. Kita ngobrol di kantor dia, ngobrol nggak di ruang meeting. Di teras dia sambil ngerokok. Di mana? Di teras kantor. Di teras kantor. Ngopi ngerokok. Gue bilang gue punya proyek nih sekian, nilainya sekian, tapi gue nggak punya modal. Gimana kalau kita modalin, kita terbuka, joint operation, untungnya sekian,
Lo boleh taruh orang satu untuk ngawasin, nggak ada kontrak, nggak ada panjang-panjang tulis-tulisan, langsung salaman. Wah, itulah benar. Nggak ada yang namanya legal notaris. Nggak ada legal notaris, nggak ada apa-apa. Dengan 2 gelas kopi di teras, nggak di ruang meeting, jadilah bisnis, dealnya. Sakti ya? Itu nyelamatin. Sakti itu, pertemanan berarti sakti. Pertemanan kayak tadi. Saya yang selalu meyakini menjaga marwah persahabatan itu sangat luar biasa. Di saat kita kondisi plus atau minus, itu ada teman kan. Beliau langsung Oke, yuk. Kasih gue cash lagi deh. Butuh berapa modal awal? Kita lakukan. Dan sampai sekarang kita ngelakuin itu. Cuman nih hitungannya oke nggak? Oke gitu. Dan sampai sekarang. Dan dalam rangka untuk menjaga marwah pertemanan ini, tips dari Bang Adel buat teman-teman apa? Tadi kita terbuka lah. Terbuka. Dan kita nggak pernah mau cheating satupun dengan teman itu tadi. Karena once kita cheating udah habis lah nilai kita di situ. Jadi kita terbuka. Reputasi segalanya. Reputasi segalanya. Jadi dengan terbuka begitu, mereka tahu kesulitan. Kalau kesulitan, kita terbuka hitungan, kita tahu ini ada uang masuk, kita keluarkan, terbuka. Kalau seumpamanya temannya, mungkin nggak temannya bilang itu masa lalu. Pokoknya gue taunya duit gue balik gitu, mungkin nggak? Mungkin aja, cuma kan dia kan karena tadi ada tahu dari teman kita kuliah, teman kita tahu dia, mereka batuk. Biasa teman itu tahu karakter teman kan. Pertemanan kan hanya seperti teman juga. Kita ngobrol kita tahu nih karakter orangnya seperti apa kan gitu. Jadi teman-teman, ini adalah cerita dari Bang Adel yang artinya hubungan yang tadi diceritakan itu bukan hubungan yang baru kemarin sore ya. Enggak, puluhan tahun ini udah puluhan tahun. Nah, jadi sementara Anda tuh lagi kuliah, sangat penting sekali Anda memupuk pertemanan. Betul. Karena itu nanti akan menjadi investasi di tahun-tahun mendatang. Betul. Bisa cerita nggak Pak? Itu tadi, jadi dengan teman saya ini, anak junior saya setahun, mesin 89 itu kan kita kenal zaman dia kuliah, atau zaman dia aktivis gimana, tahu. Jadi kan kita tahu karakter orang itu. Orang ini jujur, orang ini setia kawan, orang ini humble, orang ini ringan tangan, ya kita bisa masuk ke mereka. Dan mereka tahu kita kan, mereka juga punya pilihan yang sama, klop ya sudah. Kalau kita teman baru, kita nggak tahu orang itu, nggak mungkin itu terjadi tiba-tiba langsung masuk kan, seperti itu. Kalau dari pengamatan Bang Adel selama ini, karakter di zaman kuliah dengan karakter puluhan tahun setelahnya jauh beda? Enggak. Untuk orang yang maksudnya gini, kan kita tahu orang ya, bersahabat kita tahu, kita nggak berubah orang-orang itu. Oh gitu ya? Masih sama, masih setia kawan, masih menghargai, masih bahkan punya pada trust. Saat mereka levelnya udah tinggi sekali. Iya. Even yang jaga trust kan, pertemanan kan ujungnya ke trust. Kita bisa nggak dengan teman kita itu kan seperti itu. Jadi itu yang kemudian Bang Adel jaga, yaitu trustnya ini. Makanya saya itu tadi di saat harus berkontribusi balik pun saya akan lakukan itu, karena saya bilang ada benang merah yang membuat saya bertahan sampai sekarang ini saat harus kembali support, saya akan support. Kalau sekiranya itu kan tadi Bang Adel bisa bercerita dari kacamata kegunaan pertemanan bagi saya. Betul. Nah sekarang bagaimana Bang Adel memberikan ketergunaan dalam pertemanan Bang Adel buat orang lain? Pernah ada cerita? Misalnya ada kejadian gitu, teman atau apa yang membutuhkan? Ya itu tadi, ya itu pastilah di saat kan kita juga, di saat kita dibawa, di saat kita ada kondisi tertentu, di saat kita juga punya kemampuan kita berikan. Seperti itu. Termasuk kembali ke FT. Oh gitu? Iya. Kayak kemarin Cianjur bikin sekolah, ayo di saat kita kemampuan, ayo kita bangun sekolah di sana, kita bangun musola, kita bangun musola di sana. Komunitas perlu support, kita lakukan seperti itu. Gitu. Jadi ini yang saya menjadi concern lah, highly concern gitu kan. Kita ini kan ada 30.000 lulusan FT kan. Gitu. 30.000? Iya, jumlah lulusan FT kan. Iya. Kalau 2% aja yang mempunyai rasa ingin return to berbuat balik ke FT, ke alumni, itu sangat luar biasa. Ya, itu kekuatan ekonomi yang luar biasa. Contoh misalnya kan, sorry ini bukan sombong ya. Saya menganggarkan setiap tahun 200 juta. Setiap tahun? Setiap tahun saya balik ke komunitas, ke runners, ke golfer, mau ke FT, saya lakukan seperti itu kan. Udah butuh, saya jadi sponsor atau apa, saya pakai budgetin lah, karena saya punya kemampuan, yuk kita budget sekian seperti itu. Karena kan ini juga bisa lapor pajak, jadi clean semua seperti itu. Jadi kalau misalnya 2% dari 30.600 ke 2 sudah 12. Nilai sangat luar biasa per tahun.
mobilisasi dana yang bisa bermanfaat bagi FT, bagi alumni maupun di luar itu. Gitu. Bang Adel, sekarang statusnya kan bukan lagi pekerja ya, sebagai pebisnis ya? Ya, mudah-mudahan seperti itu. Jadi Bang Adel, apa aspirasi Bang Adel untuk tahun-tahun ke depan, utamanya untuk CKD? CKD saya sudah declare udah nggak lagi megang operation. Oh gitu? Iya, saya ngebentuk 2 suksesor. Suksesor itu saya kasih saham, masing-masing 15%. Anaknya sendiri? Enggak. Jadi saya udah didik anak saya nggak akan masuk ke dunia saya bisnis. Oh gitu? Anak saya perempuan dua-duanya, jadi dia bilang nggak cocok lah kalau menghadapi challenge, tantangan dengan jam kerja saya nggak. Memang di luar anak saya gitu kan. Dia saya balik, udah mungkin setahun 2 tahun akan lepas, kasih orang, saya cukup di komisaris, cuman saya ngomong ke mereka, saya akan ngambil lebih banyak untuk program CSR. Oke. Itu yang saya lakukan. Jadi saya bilang udahlah. Ya kan gini, per bulan saya itu bayar gaji 1,6 loh kan, per bulan. 1,6. Berbayar gaji kan untuk cukup besar untuk perusahaan sekelas saya gitu. Tapi rasa syukurnya ada aja bisa untuk bayar gaji. Pokoknya aneh ya, dapatnya dari mana? Nggak tahu itu yang mereka bilang. Pokoknya kan kita punya moto tepat waktu, tepat jumlah. Iya. Biarpun akhir bulan kan. Kalau tanggal 31 kan gitu. Tepat jumlah ya kita bayar utuh ya kita. Alhamdulillah kita jaga. Nggak tahu. Jadi keberkahan itu gua ngalami ada itu. Selalu ada. H-1 hari kita nggak punya duit untuk gajian, tiba-tiba ada jalannya aja. Apa yang Bang Adel yakini yang berkontribusi terhadap itu? Berbuat baik aja. Jadi kita berbuat baik aja, kita sebar ke sana kemari, saat itu ada kok akan balik nih saat kita susah. Gitu, selalu kan? Memberi ya? Ya itu kita coba sih, baik itu pribadi maupun perusahaan kita lakukan seperti itu. Oke. Bang Adel, untuk CKD, kontribusi untuk FTUI ada? Maksudnya aspirasi yang Bang Adel cita-citakan? Ya kita sih ingin berkontribusi terus, ya misalnya kita tadi ngomong sama Nanang, udah yuk smart class aja. Kita punya orang gitu bisa lakukan seperti itu. Ya kita kontribusi, cuman kan ada pilihan, bisa ke FT, bisa ke alumni, bisa ke komunitas, bisa juga kan kayak MAB pun kita juga support seperti itu kan. Jadi kita coba intinya bukan ada manfaat yang kita berikan di lingkungan FT maupun di lingkungan alumni maupun di lingkungan luar seperti itu. Dan sebenarnya masih banyak nih yang mau digali dari Bang Adel, tapi karena waktunya juga ya Bang ya. Tapi bagaimanapun juga begini Bang, berkaca dari akumulasi pengalaman Bang Adel sampai saat ini, kira-kira apa nih pesan yang Bang Adel bisa berikan kepada teman-teman yang masih kuliah sekarang supaya mereka juga bisa meniti kesuksesan seperti Bang Adel? Ya Pak, jadi gini, sebenarnya kita mulai dari visinya kita mau seperti apa dari zaman mahasiswa. Kita mau jadi seorang praktisi, menjadi orang profesional, atau dunia usaha. Itu pilihan-pilihan yang ada. Kita harus punya mapping kita mau kemana, itu penting karena kita investasi ini di saat kuliah. Kalau kita jadi dosen, otomatis kan kita udah nimba ilmu, baca jurnal, udah jelas mappingnya. Mau jadi profesional kan jelas, gitu. Atau mau menjadi usaha. Tapi tetap ada cloud di situ yang kita harus lakukan itu pertemanan. Iya. Di atasnya paling ada pertemanan lagi. Pertemanan itu. Jadi di saat apapun kita lakukan itu tetap ada bersentuhan ataupun tidak bersentuhan atau menjadi domain itu persahabatan itu pertemanan. Ini yang kita kalau saya menyarankan ke teman-teman ada di masjid itu yang dijaga. Jadi selain kuliah udahlah cobalah aktif, cobalah bergaul, cobalah nggak hanya dalam komunitas jurusan, coba dalam komunitas cinta jurusan, nggak hanya angkatan, coba jadi nggak cuma kos kampus. Sayang. Apa kan gini, anak FT kan berarti orang terseleksi dengan karakter, dengan kemampuan yang sendiri kan. Otomatis ini keunggulan. Orang unggulan bergaul kan udah enak nih kan. Dengan kesetaraan yang sama, dengan mungkin IQ yang sama, dengan kemampuan lebih enak. Mappingnya tuh, clockingnya tuh lebih cepet gitu. Siap. Baik, teman-teman sekalian, karena waktu juga sebenarnya masih banyak sekali yang kami ingin gali ya, inspirasi dari Bang Adel sebagai salah satu dedengkot dari FTUI. Bandelnya banyak. Tapi bagaimanapun juga kita harus mengakhiri sesi podcast kita.
Dan kembali lagi saya mengingatkan, jangan lupa supportnya, dukungannya berupa subscribe, lalu kemudian like, dan kalau ada komentar tuliskan di kolom komentar. Kenapa? Masukan Anda sangat berarti sekali untuk kami bisa terus mengimprove program ini, kontribusi dari FTUI untuk negeri. Baik, dengan demikian kita akhiri sesi kita untuk kali ini. Terima kasih Bang Adel untuk inspirasinya. Terima kasih. Dan kita akhiri. Jangan salah, lo inspirasi gue juga. Belum mulai yang sama. Siap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.